Hai guys, this is part 2 Bakulan Mbak Dewi. Selamat menyaksikan. Enjoy. Di sini kan aku lihat nih ada apa ini ulang tahun gitu ya. Memang bikin juga. Gokil ya. Cake and tumpeng. Oke, berarti orang teman-teman yang mau pesen-pesen kue ulang tahun, ini kue ulang tahunnya bisa digambar juga atau gimana? Kalau enggak, aku nggak main printing. Oh, nggak main printing. Berarti memang pure Jadi kue aja jadi gitu ya. kue, kemudian lebih ke seni sih. Seni. Ini penasaran sih sama rasanya gitu ya. Buah yang udah diorek-orek tuh ya, digambar muka. Ada cerita tuh. Jadi si beberapa customer itu kalau pesen yang ada lukisannya, itu lukisannya sampai disimpan di kulkas. Sayang gitu buat dimakan ya. Iya. Iya dong, apalagi ada muka kita gitu ya. Mau dimakan, Padahal bisa sebenarnya itu. Jadi si buah itu dipotong pas bagian mukanya itu nanti disimpan gitu, di wrapping lagi. Oh iya, kan? bener. Jadi buah itu tetap bisa dimakan. Akhirnya buah kebanyakan tapi buahnya nggak dimakan ya. Nggak tahu sih kalau itu. Disimpan sayang gitu karena ada mukanya. Nah, untuk ketahanannya sendiri gitu Mbak, bisa bertahan berapa lama sih? Si carving ini maksudnya kan? Buahnya. Ya udah jadi nih ya wajah gitu. Udah, gua nggak mau makan nih. Paling gue simpen di kulkas gitu kan atau di freezer. Nah, itu bertahannya berapa lama gitu? Kalau berapa lamanya karena belum pernah coba ya. Belum pernah ngetes ya? Belum pernah ngetes. Biasanya tuh kalau pas orderan banyak bikin 2 hari sebelum. Tapi waktu itu pernah ya. Aku punya customer, jadi dia 3 hari itu udah order lagi. Karena waktu itu pertama order untuk acara di kantor. Iya. Terus yang kedua order untuk acara di rumah. Dan hari itu kebetulan pas dia mau order itu kita udah padat. Jadi di cancel? Enggak aku cancel karena memang itu maksudnya itu customer yang udah langganan banget gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, gak usah bikin lukisan muka lagi, ini lukisan mukanya masih ada kata dia, jadi pakai ini aja. Berarti nggak dimakan ya? Masih bagus itu karena disimpan memang di kulkas sama dia disimpan. Disimpan terus begitu sampai di tempat kita mau kita ini lagi masih bagus kok. Aku cuman bersih aja bagian yang sudah mulai ngering gitu kan. Iya. Wah, ini kayaknya agak gara-gara efek makan ini ya. Kayaknya ngantuk kan. Ngantuk saya tiba-tiba gitu ya. Tadi seger-seger aja. Tadi kan ngoceh aja gitu. Kok bisa gitu ya ngantuk, saya minum dulu deh. Oke, nah kalau ngelihat tekniknya kan memang ini tuh harus belajar dulu ya, nggak bisa ngasal berarti ya. Kita orang-orang awam itu nggak bisa langsung buat guys. Yang bisa nanti hancur malah buahnya gitu ya. Berarti ini memang harus kursus dulu. Nah, untuk teman-teman yang di Lampung, Mbak, kira-kira kalau mau kursus bisa kemana? Bisa DM lewat Instagram atau bisa chat via WhatsApp. Via WhatsApp ya. Oke, ke Mbak Dewi ya. Berarti teman-teman bisa langsung nih ya. Bisa lewat TikTok juga bisa. Oh, TikTok juga bisa. Oh iya. Nah, TikToknya apa tuh? Teman-teman kan banyak belum yang tahu. Sama juga, namanya Bakulan. Bakulan Mbak Dewi, yang kalau kalian lihat FYP-nya ya, udah pernah FYP nih. Aduh, gimana rasanya FYP? Speechless ya? Kok kaget gitu ya? Kaget, baru berapa kali post kan waktu itu. Itu juga bikinnya emang di deadline kan waktu itu? Iya. Sama dirimu. Pokoknya seminggu harus bikin 7 konten. Nah, udah bikin 7 konten. Hari itu udah itu pesanan yang harus dikirim jam 6 jadi molor kirim jam 7 malam gara-gara bikin konten itu ya. Gitu, ternyata kan. FYP. Udah sore bikin cahaya lampu kurang, mana panas gerah gitu kan. FYP. Tapi kok FYP ya? malam itu baru dilihat baru 67 orang. Iya. 2 jam berikutnya kok sudah 21 ribuan. Gokil tuh guys. Inilah ya bedanya aplikasi TokTok sama Instagram gitu ya. Wih gokil ya. Ternyata beda 2 jam aja udah puluhan ribu ya. Bener gak sih katanya waktu itu pas waktu minggu itu memang banyak banget gitu loh yang main TikTok orang Lampung tuh banyak yang FYP.
Katanya sih. Katanya. Kata siapa ini? Nggak tahu. Ada yang ngomong. Enggak. Kalau yang kayak gitu enggak juga. Jadi FYP itu bukan karena hari Minggu ini banyak yang FYP terus kita ikut FYP, enggak. Tapi karena konten kita itu laku. Terus konten kita itu diminati banyak orang, demandnya banyak. Akhirnya terjadilah di situ orderan untuk menonton konten kita gitu. Makanya konten kita dalam waktu 2 jam tiba-tiba brek gitu ya. Iya, langsung banyak banget gitu. Kaget ya di situ ya. Besoknya bikin Enggak. Itu kadang TikTok ini suka buat galau gitu ya. Iya, padahal kita bikin nih kemarin cuma begitu. Besok kita tingkatin kan. Iya, kualitasnya, terus kerennya gitu ya, kreatifnya. Enggak FYP. Enggak FYP. Oke. Wah, gitu. Apa gitu kan. Cuma memang lebih banyak kontennya bikin kayak edukasi gitu sih. Jadi buat teman-teman kalau mau belajar juga bisa kok lewat TikTok ya. Kalau ngomongin TikTok, nah kemarin tuh Mbak Dewi cerita sama aku kan, pernah ditegur sama gurunya gara-gara bikin konten. Ditegurnya gimana, Mbak? Maksudnya ngebelet namanya itu nggak boleh ditampilin gitu. Jadi ada suatu jadi teknik yang nggak boleh ditunjukin. Yang nggak boleh ditunjukin gitu. Dan itu Mbak Dewi tunjukin. Iya. Akhirnya kita tegur kan. Karena waktu itu sebelum kita bikin, nah ini kan kita survei dulu ya, kita lihat ada nggak sih ya gitu ya. Yang mirip-mirip. Ternyata memang ada di YouTube itu. Dan itu ditegurnya gimana? Ya di DM. Di DM aja. Di DM nggak boleh terus, gitu ya. Dikasih tahu ya, bukan langsung nggak boleh, maksudnya gitu nggak. Artinya langsung dikasih tahu gitu. Diperingatkan. Di bagian mana yang boleh kita tampilkan, di bagian mana yang nggak boleh gitu. Makanya guys, gue sempet kaget kan malu-malu. Mas ini nggak boleh. Mikir dulu tuh gue. Oke, nggak boleh di mananya gitu kan? Apa ada ini ilmunya mahal banget kah atau gimana gitu. Makanya gue sempet mikir kan. Ya udah tanyain dulu ke mentornya kan. Itu sampai kenapa gitu. CEO yang di Jakarta juga nelpon. Gitu. Wah, kan. Buat gentar memang Mbak Dewi ini ya. Karena waktu belajar mungkin lupa ngingetin mungkin ya. Mungkin karena kita kasihkan kan, kasihkan belajar. Karena nggak denger juga mungkin ya. Kalau nggak denger sih enggak. Karena waktu itu memang kita benar-benar asik belajar waktu itu. Jadi lupa mungkin ya, mungkin bundanya lupa kan ngasih tahu. Cuman bunda sih biasanya setiap kelas pasti dikasih tahu gitu loh, mana yang boleh dibagikan, boleh yang tidak gitu. Bunda selalu gitu. Karena kan waktu itu kan mikirnya udah jauh-jauh dari Lampung belajar ke sini, ini biaya nggak sedikit, jadi harus serius kan. Gitu. Jangan pulang nggak bawa hasil gitu. Itu pulang dari sana seminggu belum diaplikasiin ya. Begitu besok mau coba, ada bagian yang lupa gitu loh. Terus stres. Sampai gak bisa tidur. Nanya tapi besoknya aku telepon. Oke, itu bagian apa maksudnya? Ada waktu itu bikin satu teknik ukiran gitu kan. Jadi bikin bentuk bunga yang memang lupa tekniknya gitu. Pulang dari Jakarta itu langsung ngedrop, langsung sakit. Capean mungkin. Iya. Sebelum berangkat itu udah menyelesaikan banyak pesanan kan. Sampai dengan pesawat aku jam berapa waktu itu? Jam 1 itu pagi masih ngerjain pesanan. Pagi masih ngerjain pesanan, terus pesawat jam 1 sampai sana jam 2:30 lah keluar dari bandara. Terus sampai di tempat udah malam kan. Capek, udah tidur, besok harus bangun pagi belajar yang duduk begini aja megang nih buah di meja gitu kan. Belajar di meja sampai jam 8 malam. Ya Allah. Bukannya dimakan aja buahnya. Udahnya itu kan nggak mungkin ini si buah mau bawa pulang kan. Iya. Kan nggak dibawa pulang, jadi akhirnya hasilnya biasanya sih dibawa kalau yang deket-deket. Nggak mungkin lah. Itu buah banyak mau aku bawa naik pesawat pulang ke Lampung. Iya juga sih ya. Jadi akhirnya udah kasih aja sama
orang yang di restoran, di kafenya itu. Tapi sebenarnya buah itu boleh dimakan kan? Boleh. Boleh. Tapi ya gila aja mabok. Makan buah segitu banyak. Oh, jadi setiap kelas itu memang udah disiapkan buahnya ya? Sudah. Jadi bahan itu udah include. Sudah include. Jadi bayar segitu tuh kemarin sudah include alat dan bahan. Alat dan bahan. Plus sertifikat. Udah bersertifikat. Berarti udah bersertifikat sekarang. Iya. Nah, penting banget sih ya. Memang sertifikat itu penting banget gitu ketika kita mau jadi mentor gitu kan, atau ketika ini kan jasa yang bener-bener itu harus pakai ilmu gitu ya. Bukan sekedar kalau TikTok nih gua ngajarin kamu orang TikTok, itu nggak perlu pakai sertifikat kali ya gitu ya. Nah, kalau ini kan yang bener-bener butuh ya. Jadi teman-teman kalau mau dapetin sertifikat kemampuan ya wajib juga belajar gitu ya. Apalagi ini tuh dijual ke orang gitu ya. Nah, pulang dari sana itu langsung dapat orderan ya? Memang sudah nunggu orderan. Oh, memang sudah nunggu. Memang udah nunggu kalau orderan. Orderan apa? Tumpeng? Iya. Bukan kan, wrappingnya? Bukan. Jadi kita kan maksudnya nggak jual tumpeng aja kan. Kita ada jajanan pasar. Oh, memang ya. Ada nasi box, ada cake juga gitu. Jadi misalnya kita hari itu nggak ada tumpeng, kita ada rezeki dari yang lain. Gitu. Nah, wrapping ini mulai dikombinasikan sama tumpeng itu mulai kapan? Kalau untuk wrappingnya setelah belajar. Setelah belajar itu langsung kita kombinasikan ya. Karena kan sayang kan mikir kita udah beli buah cuma untuk belajar. Iya juga ya. Dimakan. Udahlah, jadi pas ada orderan langsung kita aplikasiin gitu loh. Kira-kira sudah layak untuk jual atau enggak? Benar. Nah, awal kali pertama muncul gitu ya, ini carving dicampur sama dikombinasikan sama tumpeng, itu memang nggak ada yang komen gitu. Enggak. Oh, berarti dari awal guys bersih ini akan komentar netizen ya. Alhamdulillah. Oh, jangan sampai. Benar. Jangan sampai. Kalau mau kasih support ya yang bagus kan, benar. Kalau bisa yang gitu-gitu aja. Benar, jangan sampai janganlah menjatuhkan karena penting sih guys, rating atau masukan dari teman-teman itu penting banget gitu ya. Karena kan gini, Mas Ilham, aku tuh kalau di tempat kita itu kita nggak ngutamain kuantitas, tapi kualitas. Bener. Jadi setiap harinya untuk orderan tumpeng kita selalu batasi. Kita nggak boleh ambil order di atas 3. Berarti mentok 3 aja. Ya. Walaupun itu orderan dari siapapun. Kita nggak mau kecewain customer. Benar. Setuju sih kalau yang ini ya. Benar. Karena customer itu lebih penting gitu ya. Takutnya kalau dia udah kecewa dia nggak mau repeat order. Iya, benar. Iya. Berarti sekarang minimal 3, maksimal 3. Karena kita kalau 3 itu kita masak juga nggak langsung semua bareng. Benar. Tetap satu tempat. Nah, kalau misalkan sehari ada orderan 3 gitu, itu berapa lama nyiapinnya? Nyiapin apanya tuh? Nyiapin tumpengnya. Kan itu harus platingnya beda-beda dong ya? Iya. Dan idenya itu yang susah. Nah, itu berapa lama sih? Jadi aku kalau ngambil sampai ada orderan 3 nih sehari, bahkan kita pernah 5. Tapi itu khusus ya. Buat salah satu pusat perbelanjaan di Lampung. Okay. Itu kita udah 3 tahun kerjasama bareng kita. Itu dia memang kalau ulang tahun selalu pesen, dia tuh pesennya selalu 5, bahkan kadang 6. Gitu. Dan kalau yang itu mereka nanti bagi divisi. Jadi kita bikin samain yang lain, tapi tetap kita harus punya yang goalsnya. Oke. Nah itu berapa lama itu? Seharian? Atau 2 hari sebelumnya? Biasanya kalau kita kan pesennya nggak bisa dadakan ya. Iya. Oh iya, dikabarkan dulu ya berarti ya. H-4 sekarang aku buatnya H-4. Kalau dulu H-3, cuman H-3 juga sering kita tolak order kan. Jadi biar supaya bisa semua ke cover. Sekarang kita terapinnya kalau mau pesen H-4. Biar semuanya bisa ke cover. Karena kan kalau kita nolak itu kayaknya rasanya kan gimana gitu kan. Iya, betul. Terus kalau misalnya kita mau ada orderan sampai 3, misalkan waktu pengirimannya jangan sama. Jadi misal
kita mau ambil orderan yang jam 10, Heeh. jam 1 dan jam sore. Iya. Akhirnya kita punya spare waktu buat prepare. Benar. Gitu. Nah, ini sendiri nih, tumpeng ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia nggak? Enggak, aku paling jauh ke Tulang Bawang. Oh, berarti memang masih lokalan ya? Iya, nggak bisa lah, busuk lah. Bener. Basi dong. Tapi kan sekarang udah ada apa itu? Ya, Tapi itu memudahkan nggak sih sebenarnya kalau ngelihat dari pemaparan mereka gitu, memudahkan kayaknya kita? sih memudahkan. Tapi kalau tumpeng kayaknya nggak berani. Belum berani deh. ya? Aku nggak berani deh. Karena takut basi tadi ya. Iya, Soalnya karena nasi takut. ya. Karena iya nasi dan sayur kan. Bener. Sayuran. Walaupun masuk box dingin ya bakal beku juga Iya. dan nggak enak ya. Nah, kalau udah beda dengan kayak misalnya kita kirim kayak pempek. Oh iya. Nah, dia walaupun misalnya beku bisa kan kembali ke bentuk aslinya lah. Iya. Kalau tumpeng kan nggak bisa. Banyak. Benar. Itu waktu Basi. itu aku kirim paling jauh ke Tulang Bawang yang order orang Taiwan. Wow. Keren guys, orang Taiwan. Tulang bawang. Tulang bawang dan itu tulang bawangnya bukan di kota. Masuk. Jadi Keren. kirim jam 10 pagi sampai sana jam 3 sore. Cuman alhamdulillah menurut mereka masih bagus. Itu naik apa, travel? Enggak, aku punya kurir. Wis, keren banget Tahu ya. nggak ongkirnya? Berapa? 80% dari nilai yang dia pesan. Biaya itunya. Ongkir ya? Berarti kalau harganya 2.500.000 mahal Ya, dong. 80%. Itu ditanggung siapa? Customer. Oh, untung ditanggung Ya, customer. Iya dong. Kalau ditanggung sama kita, Waktu itu Wush. sebenarnya udah ditolak gitu kan. Karena kejauhan tadi ya, Karena kasihan. kejauhan. Kalau kita kan senang-senang aja terima Bener. orderan. Cuman kan kita kan harus mikirin si konsumen Iya. kan. Jangan terlalu membebani untuk ongkos kirim. Ikhlas enggak dia nantinya ya? Iya. Terus kata dia bilang, udah bang, Udah, nggak nggak apa-apa, kata gitu. dia. Oh ya udah, oke. Kalau memang Gas nggak kan. apa-apa, gitu, langsung. Berarti paling jauh di Tulang Bawang. Oke, kalau Paling untuk jauh. Bandar Lampung bisa order via Gojek juga ada? Enggak. Oh, nggak ada, Aku memang cuman via Instagram. via Instagram. Dan Kalau itu Gojek kan GrabFood berarti cepet ya? harus ini dong kita Harus standby terus ya? standby terus. Nah. Sementara kita nggak seperti itu kan. Untuk teman-teman yang mau mesen gitu, memang berarti harus mengabarkan 2 hari sebelum ya, atau 4 hari sebelum. Maksimal 4 hari. Nah, itu guys. Untuk Kalau 1 hari sebelum, kalau kita memang benar-benar bisa ambil, kita ambil. Tapi kalau memang nggak bisa kita ambil, kita nggak mau paksain. Iya, berarti lebih safety-nya Iya. ordernya 4 hari sebelum kalian itu butuh gitu ya. Oke. Nah, untuk kalian yang penasaran scraping itu apa, Carving. salah guys. Ya, carving itu apa, kemudian gimana sih bentuk-bentuknya, kalian bisa langsung kunjungin aja di Instagramnya Bakulan Mbak Dewi ya. Ya. Nah, itu scroll aja, itu rapih banget guys. Itu udah ada dari mukanya siapapun, itu ada di situ ya. Lu mau ngelukis muka apa aja bisa. Muka Doraemon bisa ya Mbak ya? Bisa dong. Nah, itu lu scroll aja sampai bawah, itu lengkap banget, dan lu tinggal minta aja priceless-nya ya ke DM gitu. Nah, kalau untuk pembelajarannya sendiri itu nanti bakal diajarin sama Mbak Dewi langsung ya. Iya. Kalau khususnya untuk di Lampung gitu. Nah, gue sih tertarik banget gitu ya untuk belajar ini, karena ini memang selain hobi juga, itu karya ya, itu jadi karya, kemudian itu bisa jadi duit ya Mbak ya. Bisa banget. Bener, duitnya lumayan lagi guys, sekali jual loh. Beli semangka misalnya gocap lah ya, beli semangka. Ya. Terus- Kalau bisa cari kualitasnya yang super. Semangka yang super, dan itu semangka yang super 100 ribuan lebih ya. Enggak sampai. Oh, nyampe. Enggak sampai. Paling kiloan itu paling mahal 13.000. 13.000 paling beli di Untuk supermarket sekarang ya. cuman kalau pas ini kan kebetulan harga buah lagi lumayan. Lumayan mahal. Mm-mm. Oke, berarti mempengaruhi juga ya. Iya. Kan dia kualitasnya beda. Dan biasa Jadi lebih bagus pakai yang kualitasnya yang super. Mbak Dewi mesennya gimana, di supermarket berarti ya? Atau ada Ada petani lokal? langganan toko buah yang dia sediain gitu. Dia sediain untuk kualitasnya super. Cuma kalau misalnya dia nggak ada, ya harus ke supermarket.
Berarti ini tuh keren banget guys. Kita bisa bekerja sama sama para petani, kemudian pengepul buah, dan ini turunannya banyak ya Mbak ya. Oke. Berarti sekarang ini masih fokus di semangka ya. Semangka melon yang bisa istilahnya yang teksturnya bisa digambar ya. Pepaya matang apa mentah? Bisa pakai mentah, bisa pakai yang matang, bisa pakai yang mentah. Oh, bisa semua guys. Bisa. Tinggal lu aja, tergantung lu mau gambar muka di mana gitu ya. Kalau gue sih lebih lucu di semangka ya kayaknya. Lebih indah gitu. Kalau di pepaya lonjong-lonjong muka kita. Oke, nah untuk cara mesennya Mbak, gimana? Boleh kasih tahu nggak ke teman-teman semua? Kalau untuk cara pesan bisa DM via Instagram. gitu kan, DM aja Bakulan Mbak Dewi, atau nanti bisa WhatsApp ke boleh sebutin di 0822 6867 2141. Ini cuma bisa WhatsApp ya, nggak bisa telepon. Oke, jadi teman-teman cuma bisa WhatsApp, nggak boleh telepon ya. Kalau ini memang nggak, karena nomornya itu udah nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana, tapi sayang kalau dibuang. Udah pernah mau coba diaktifin, ternyata nomor itu aktifnya nggak diampun. Oke, agak ribet ya. Jadi agak ribet ngurusnya. Karena nomor ini udah banyak yang tahu. Jadi sayang ya buat dibuang. Aja. Jadi makanya desain cuma untuk WhatsApp aja. Kalau mau telepon juga via WhatsAppnya, ya nggak bisa telepon biasa. Oke. Nah itu keren banget sih guys sebenarnya ya. Ide apapun, kalau lu niat pasti bisa jadi duit gitu ya. Kalau ide apapun ya, misalkan lu bisanya cuma ngonten nih, kayak gua nih cuma bisa ngonten, ya udah lu konten aja gitu ya. Konten juga banyak duit ya. Ngonten aja gitu, atau lu gue senengnya rebahan gitu. Nah rebahan yang faedah itu kayak mana lu cari tahu gitu ya. Atau lu senengnya yang main game pun banyak duitnya gitu, asal lu telaten gitu ya. Itu sih kuncinya, itu lu harus telaten, kemudian lu harus konsisten. Kalau lu nggak punya itu ya udah, lu bakal jadi yang sama kayak kebanyakan orang gitu ya. Kayak misalkan lu mau jadi orang kaya, lu nggak bakal bisa jadi kaya kalau tingkah lu aja masih suka rebahan gitu. Bukan berarti rebahan itu nggak menghasilkan. Ya, betul. Betul kan? Tinggal lo tergantung lo. Oke. Nah, gue tuh memang pengen banget gitu ya mendatangkan orang inspirasi biar apa? Biar kita tuh melek semua ya guys. Biar kita itu terpancarkan gitu. Wah, jangan sampai gue yang masih muda aja gitu kalah masa semangatnya gitu guys. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channelnya Ilham Ayu, biar gue makin semangat juga datengin orang-orang keren dan bikin video buat lu pada ya. Oke. Nah kebetulan kita udah kedatangan Mbak Dewi gitu ya. Mbak Dewi mau dong dikasih motivasi lah ya ke teman-teman dan ke saya juga gitu, motivasinya untuk biar semangat gitu menjalankan usaha gitu ya. Gitu Mbak Dewi. Apa motivasi yang terbaik gitu ya? Mbak Dewi pernah gagal nggak sih? Pernah. Nah itu motivasi untuk bangkit lagi dari kegagalan. Secara kehidupan pribadi sudah pernah. Oke. Itu udah pernah gitu. Tapi kalau untuk usaha, alhamdulillah sih. Oh baru ini berarti ya? Belum. Nah oke. Berarti kasih kita mental health aja. Biar kita tuh semangat loh guys, jadi anak muda guys. Kira-kira motivasi terbaik nih ya buat seorang Ilham gitu ya, buat seorang Ilham gitu, biar kita tuh bisa menjalankan hari gitu ya dengan kuat gitu ya, misalkan jangan lemah sama keadaan gitu. Apa sih tips terbaiknya gitu? Orang itu pasti pernah punya masalah, apapun itu bentuknya. Dan setiap permasalahan kita itu jangan pernah untuk kita speak up ke orang lain. Belajar untuk lebih dewasa dari kita sendiri. Karena kenapa? Walaupun kita menceritakan masalah itu ke orang lain, tetap akan kita yang mengambil keputusan. Setuju. Jadi lebih baik kita redam, kita tahan sendiri, kemudian kita evaluasi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Dan yakin aja kok bahwasannya setiap masalah yang datang itu pasti akan ada penyelesaiannya sendiri. Pokoknya nggak usah cerita kemana-mana, cerita aja sama Allah dan diri kita
sendiri juga yang bakal bisa nemuin Ya, solusinya ya, akan seperti apa. Bener-bener guys, ini gue setuju banget gitu ya. Pasti kan setiap manusia itu punya masalah gitu ya, punya permasalahannya masing-masing. Dan yang tahu jalan keluarnya itu ya diri masing-masing gitu ya. Betul. Tinggal lo Kan kita cerita sama orang lain gitu, kemudian mereka memberikan saran ke kita, belum tentu juga kita akan bisa ini. Ya mungkin ya pasti iya, tapi pasti di sini nih akan bertolak belakang. Betul. Dong, karena kita yang ngejalanin, kita yang ngerasain kan gitu. Bener guys, karena yang penonton Ilham Ayu ini masih di usia 18 sampai 25. Bener, makanya saya meminta motivasi. Yang suka bikin status nggak jelas, iya, bikin trik di Twitter galau, di WA galau. Nah, jangan seperti itu ya anak-anak muda. Termasuk saya gitu ya. Oke, jangan seperti itu. Kita masih pokoknya orang lain itu taunya kita bahagia. Ya, setuju. Biar mereka tahu kita bahagia aja. Masalah-masalah di belakang itu ya udah kita yang nyimpan aja. Kalau bisa mereka jangan sampai tahu gitu ya. Oke? Jangan lupa untuk selalu semangat dalam hidup kalian. Kalian yang menentukan gitu ya. Kalau kalian aja putus asa ya game over semua. Iya. Gitu anjir. Prinsipnya orang lain bisa sukses, kita juga pasti bisa sukses. Bener. Yang penting kita tekun, terus tetap konsisten. Yes. Dengan apa yang jadi mimpi kita. Bener. Dan pastinya action sih. Oke, thank you banget Mbak Dewi udah mampir ya di Ilham Ayu. Dan aku sebenarnya seneng banget ya diundang di sini.